Oke, Ya, selamat siang Kang Ji. Ini selamat Brian yang siang, Kak ya, Firman. ini Brian yang kemarin mau wawancara. Makasih udah bersedia Ya, meluangkan waktunya. Saya ingin ya, mengajukan beberapa pertanyaan terkait pekerjaan fotografi yang Kang Ji jalani. mm, Langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak. ya, Oke, bentar. Nah, yang pertama ini langsung proses atau perjuangan ya. Jadi, mm, yang pertama ini proses mendapatkan pekerjaan saat ini tuh gimana, Mas? oke. Santai aja ya, tak jawabnya enggak apa-apa ya. Ya. Jadi, dulu itu sebenarnya nggak kepikiran tuh mau jadi fotografer. Itu nggak kepikiran. Cuman beberapa kakak itu memiliki hobi memotret dan juga kuliah di sekolahan formal, kayak diisi jurusan fotografi seperti itu. Oh. Tapi aku nggak pernah nih dibeliin kamera sama orang tua aku, meminta kamera boleh nggak, buat apa, buat motret gitu. Nah itu ya dari kerja, nabung dapat duit, akhirnya patungan sama orang tua, terus dapat kamera gitu ya. Lalu awal-awal itu cuma hobi Mas Brian, motret itu hobi, cuma hobi banget. Selama kelamaan di tahun 2017 aku ketemu sama Pak Yanton Ismail. Pak Yanton Ismail itu dia yang memiliki kelas pagi. Jadi dia membuat pendidikan non formal, tapi pendidikannya gratis untuk teman-teman yang suka motret di kelas pagi gitu. Itu ada kelas pagi Jogja, kelas pagi Jakarta, kelas pagi Papua, kelas pagi Kediri, dan juga kelas pagi Cianjur. Itu gratis semuanya mas, sekolahnya. Maksudnya yang ketiga nih, dinamika pekerjaan. Ritme atau pola kerjanya tuh gimana gitu? Jam masuk kerja sampai pulang kerjanya gimana? Oke, ini yang berkaitan dengan fotografi ya mas. Iya. Oke, karena saya dulu punya pekerjaan banyak, tapi karena tadi temanya fotografi, kalau dinamika pekerjaan, oke, ritme kerjanya aku biasanya tuh tergantung nih ngerjain apa. Kalau ngerjain pre-wedding, itu aku bisa dari prepare jam 2 pagi. Oh, enggak cuma dari jam 2 pagi, seandainya kita motret tanggal 7 Desember nih, kita motret tanggal 7 Desember. Nah, itu persiapannya udah dari tanggal 1. Kita ngomongin brief, ngomongin konsep, itu bahkan bisa lebih jauh-jauh hari gitu. Kayak kemarin pas motret di Bali juga ngomongin konsepnya lebih lama daripada eksekusinya. Kalau eksekusinya mungkin 1 jam. 1 hari maksudku. Eksekusinya mungkin cuma 1 hari, tapi untuk persiapan konsepnya, penataan artistiknya, lalu gaunnya seperti apa, konsepnya seperti apa, itu cukup lama. Biasanya kalau mulai motret itu aku persiapan dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu ngecek semua alat udah komplit semuanya. Kita juga nemenin klien kita make up. Kalau pre-wedding nih, nemenin klien kita make up, itu sambil kita tes shoot dulu, kira-kira make upnya udah masuk belum, warnanya, dari skin tone-nya, dan macam-macam. Nah, terus nanti jam 6 pagi biasanya udah mulai photoshoot gitu. Tergantung nanti lokasinya. Kalau lokasinya di Jogja, terus kita berangkat dari Purworejo ya 2 jam sebelum sampai sana kita harus mempersiapkan waktunya. Gitu. Lanjutnya lagi. Kalau pulang kerjanya, kalau pulang Ah, kerjanya ya selesainya biasanya. Jadi kadang pernah take jam 10 siang udah selesai, pernah juga ya jam 3 pagi baru selesai photoshoot gitu. nggak pasti Karena ya mas. tergantung. Dalam Nggak pasti gitu. ya nggak pasti, tergantung nanti briefnya seperti apa dan mood board itu kesepakatan yang bakal kita bawa sama klien dan juga aku. Seandainya nih nanti kita mulai jam segini, selesai jam segini, nah itu. Hmm. Lalu fotonya konsepnya seperti apa, cahayanya seperti apa, gitu. Itu nanti di mood boardnya itu, gitu Mas Prian.
keterampilan apa aja yang dibutuhkan dan disiapkan? Oke. Kalau kita bekerja di bidang fotografi, ya tentunya kaidah atau ilmu-ilmu fotografi itu harus tetap tetap kita punya ya. Paling enggak kita tahu lah. Karena sebenarnya fotografi yang sepertinya nggak ada dasarnya, itu ternyata memang ada dasarnya, ada patternnya. Dari dulu itu memang udah kayak gitu loh. Jadi memang ilmu pengetahuan itu penting, menurutku. Karena tanpa ilmu pengetahuan ya bodoh itu sakit ya. Kalau kita malas belajar gitu, kita akan menelan pahitnya kebodohan. Jadi ya sama aja kalau di fotografi, ya udah kita tetap harus cari ilmu di bidang fotografi, cari referensi, nah itu diperbanyak, diperkaya gitu, Mas Brian. Harapannya untuk generasi muda tuh apa? Oke, sebenarnya kalau harapan saya sih cukup besar ya dan muluk-muluk. Karena kalau generasi muda itu waktunya masih banyak, lalu tenaganya juga masih banyak, walaupun saya juga belum tua-tua banget nih. Tapi coba eh, berbagi ilmu. Dalam artian kalau Mas Brian punya ilmu fotografi atau apapun itu, ketika ada teman yang membutuhkan atau tetangga atau saudara yang membutuhkan ilmu itu, ya dibagikan. Karena otomatis ketika teman-teman itu memiliki sains, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, itu nanti SDM-nya otomatis meningkat gitu. Jadi kalau punya ilmu bagikan. Aku juga ilmunya dapatnya gratis, membagikannya gratis. Kalau aku tapi ya, karena di kelas bagi itu kan sekolahnya gratis. Gitu. Jadi harapannya ya semakin kreatif karena kreativitas itu nggak ada batasnya dan juga lebih responsif harapannya gitu. Lebih responsif terhadap zaman dan syukur-syukur karyamu itu ketika karya fotografinya itu memang membawa pesan untuk ya generasi-generasi berikutnya. Yang jelas fotografi itu arsip penanda zaman. Jadi ketika mungkin Brian bakal ngerasa kayak kembali ke masa kecil ketika Brian lihat fotonya pas kecil atau keluarga Brian, mama papa Brian lihat fotonya pas kecil itu pasti kembali lagi emosi itu kembali lagi gitu loh. Nah itu fotografi itu ya penting lah. Nah menurutku memang arsip sih ya. Jadi mau nggak mau apapun itu harus difoto. Kalau aku dan itu Oke, sama bagiin ilmu, ilmunya harus dibagikan sama teman-temannya. nggak boleh pelit. Gak boleh, biar visualnya semakin banyak. Teman-temannya, wah visualnya bagus-bagus. Jadi kita bisa menikmati karya teman-teman kita juga. Gak cuman kita menikmati karya-karya aja. Oke, makasih ya Kanggi untuk waktunya. Iya, sama-sama Mas Brian. Ngebantu banget ini Maaf ya diskusi. ini pakai baju seadanya karena tadi memang agak keburu-buru Nggak ngurus apa-apa anak Mas. dulu ya. Ya, makasih ya untuk ini ngebantu banget bisa dapetin info pekerjaan Kak Anggi ini. Kalau ada Nah, salah kata sikap, mohon dimaafkan ya Kak Anggi. Karena saya iya, juga sama-sama. jarang Ya. wawancara juga. Enggak Makasih. apa-apa, udah cukup bagus kok Kak Brian ngobrolnya. Iya. Sebelumnya maaf juga ya kalau informasi dari aku banyak kurangnya karena memang ya aku sampai saat ini masih belajar gitu. Dari 2014 sampai sekarang masih belajar fotografi. Gitu. Ya. Bisa live Mas. Udah. Oke, Makasih ya. siap. Sukses ya. Salam Ya. buat keluarga kalian. Ya. Terima kasih.